Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, rapikan buku-buku dan alat tulis yang ada di atas meja kalian. Pastikan meja kalian dalam keadaan rapi. Sudah? Lalu sekarang lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah atau kotoran di sekeliling tempat duduk kalian. Jika ada, ambillah dan buanglah ke tempat sampah sekarang juga. Sudah? Sudah bersih dan rapi? Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Kita akan mengetahui apa itu akidah Islam, apa dalil-dalil dari akidah Islam, dan apa fakta dan fenomena mengenai kebenaran akidah Islam ini. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, adakah salah satu dari kalian yang mengetahui apa itu akidah Islam? Ayo, angkat tangan. Ya, kamu? Coba. Hampir. Oke, yang lainnya? Angkat tangan. Ya, kamu? Oke, kurang tepat. Baiklah. Sebelum kita lanjut, lihatlah PowerPoint yang ada di depan ini. Oke, sudah lihat semua ke slide PowerPoint di depan. Nah, slide PowerPoint di depan ini berisi tentang kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan yang sesungguhnya. Nah, saya akan membacakan kisah Nabi Ibrahim ini dan kalian menyimak dengan sesama dan mengamati kisahnya, oke? Baik, akan saya bacakan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan yang sesungguhnya. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kebanyakan rakyat atau kaumnya itu memiliki keyakinan politeisme. Apa itu politeisme? Politeisme adalah keyakinan untuk menyembah beberapa Tuhan. Mereka biasa menyembah bulan, bintang, matahari, berhala-berhala, pohon, dan lain sebagainya. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sering melihat ayahnya melakukan ritual menyembah berhala-berhala tersebut. Di sisi lain, sang ayah yang bernama Azar ini bahkan membuat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa-dewa tersebut untuk dijual dan dijadikan sesembahan. Dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya dan para kaumnya ini. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-78 diceritakan tentang pencarian Nabi Ibrahim ini dalam mencari kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Pada waktu malam hari yang sangat gelap, beliau melihat sebuah bintang yang bersinar. Lalu beliau berkata, "Apakah ini Tuhanku?" Dan jika sudah pagi, bintang ini menghilang. Lalu dia berkata, "Jika ia Tuhanku, mengapa ia menghilang?" Lalu keesokan harinya beliau melihat matahari yang sinarnya lebih terang dan lebih besar ukurannya. Dia juga berkata, "Apakah ini Tuhanku yang sesungguhnya?" Lalu jika sudah sore, matahari ini hilang. Lalu beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, niscaya menjadilah aku dari kaum yang sesat." Kemudian beliau diberi hidayah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan bulan, bintang, dan seluruh alam semesta ini. Lalu beliau berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku,
Sesungguhnya aku berlepas diri atau tidak mengikuti dari apa yang kalian sembah, dan mulai menerima Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu lihatlah dan amati gambar-gambar berikut ini. Ada gambar keindahan alam, tata surya, dan lain sebagainya. Oke, sudah mengamati, sudah ingat ya inti dari kisah dan gambar-gambarnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akidah. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqidatan, yang bermakna ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akidah merupakan keyakinan hati terhadap sesuatu hal. Nah, akidah ini dapat digunakan dalam berbagai istilah Islam ataupun non-Islam. Maka dari itu kita sering mendengar ada akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah lain-lain. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa akidah itu ada akidah yang lurus dan benar, dan ada akidah yang sesat. Nah, ini kita lihat ke slide PowerPoint-nya. Oke, jadi secara keseluruhan akidah Islam diartikan sebagai suatu dasar-dasar yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam. Nah, bicara tentang akidah, apa sih yang hal utama yang harus dilakukan seorang muslim dalam berakidah Islam? Nah, hal utama yang harus dilakukan yaitu mengimani atau mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya, begitu pula yang menggerakkannya. Jadi hal utama yang harus dilakukan dalam berakidah yaitu kita iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang dari mana sih dasar-dasar adanya akidah ini? Dasar adanya akidah Islam ini, atau bersumber dari mana ajaran akidah Islam ini? Ada yang tahu? Dari kalian ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Belum ada? Oke. Dasar dari akidah Islam ini berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, pasti salah satu dari kalian sudah tahu kan apa itu pengertian dari Al-Quran? Ayo angkat tangan. Ya, kamu. Oke, tepat dan benar sekali. Ya, Al-Quran itu merupakan kalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dan dijadikan petunjuk oleh seluruh umat dan sumber dari seluruh ajaran dan syariat agama Islam. Nah, itu pertama ya, dasar atau sumber ajaran akidah Al-Quran beserta pengertiannya. Sudah? Lalu sumber yang kedua tadi al-hadis. Ya, siapa yang tahu pengertian al-hadis? Ya, kamu? Oke, bagus. Ya, hadis merupakan qaul atau perkataan sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana Nabi Muhammad ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan, yang dilakukan Nabi Muhammad itu merupakan wahyu dari Allah. Oke, paham? Materi sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas penjelasan dari saya? Oke, silakan angkat tangan. Ya, karena sudah tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang bentuklah kelompok, yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Oke, lalu apa tugas dari masing-masing kelompok ini? Nah, tugasnya yaitu mendiskusikan gambar-gambar dan kisah Nabi Ibrahim yang telah saya sampaikan di awal tadi dengan keterkaitan nilai-nilai akidah Islam. Jadi kalian mendiskusikan apa keterkaitan dari kisah dan gambar-gambar yang disampaikan di awal tadi dengan nilai-nilai akidah Islam. Jika kalian sudah mendiskusikan dan mendapatkan hasil, lalu tuangkan kesimpulan dari diskusi tersebut
ke dalam sebuah karya tulis. Lalu hiaslah dengan berbagai sentuhan seni sebisa kalian dan seindah mungkin. Oke, sekarang kalian bisa membentuk kelompok dan memulai diskusinya. Baik anak-anak, karena waktu sudah hampir habis, kalian bisa melanjutkan diskusi dan pembuatan karya di rumah kalian masing-masing. Dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, ingat pertemuan besok harus sudah selesai dan masing-masing kelompok wajib untuk mempresentasikan hasil karyanya berupa kesimpulan diskusi, ringkasan diskusi di depan kelas secara bergiliran. Paham? Sampai sini paham? Oke, jadi inti atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu akidah Islam. Akidah Islam merupakan dasar-dasar yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Dan hal utama yang harus dilakukan dalam berakidah Islam yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan dan menggerakkan alam semesta dan seisinya ini. Lalu, dasar atau sumber akidah ini berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Paham? Oke. Sampai sini pertemuan kita kali ini saya kira cukup. Jika ada hal-hal yang kurang difahami, boleh sekali tanya ya. Boleh sekali tanya pada waktu pertemuan selanjutnya atau di waktu-waktu lain, boleh sekali bertanya ya jika ada yang belum paham. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.